Salam sejahtera saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online JPCC pada hari ini, Minggu, tanggal 19 Maret 2023. Apa kabar saudara semua? Saya sungguh berdoa dan berharap supaya saudara tidak hanya dalam keadaan baik dan sehat dimanapun saudara berada, tetapi saudara juga semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan setiap harinya. Dan tentunya ini dimulai dengan kita berdisiplin dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin saudara. Nah, jika saudara rindu untuk belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan, tapi bingung bagaimana memulainya, saya punya kabar baik untuk saudara. Di dalam pertemuan small group atau komunitas di JPCC yang biasa dikenal dengan istilah DATE, sudah disediakan DATE Meeting Guideline yang berfungsi sebagai panduan dalam pertemuan tersebut. Termasuk di dalamnya ada rangkuman khotbah mingguan dan juga pertanyaan-pertanyaan untuk berdiskusi dengan menggunakan framework OIA, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Panduan inilah yang saudara dapat gunakan di saat teduh atau waktu pribadi saudara dengan Tuhan, yang pastinya akan sangat membantu saudara dalam merenungkan dan menggali Alkitab lebih dalam lagi. Date Meeting Guideline ini dapat saudara akses melalui website di resources.myjpcc.org, atau saudara juga bisa scan QR Code yang ada di bawah ini. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan sebuah pesan video khususnya bagi para orang tua yang akan disampaikan oleh Pastor Rama Aditya sebagai salah satu Next Gen Pastor di JPCC. Mari kita simak bersama. Hai, salam kepada saudara semua para orang tua di JPCC. Merupakan sebuah keistimewaan bagi kami di JPCC untuk dapat bekerja sama dengan saudara para orang tua dalam membawa anak-anak mengenal pribadi Tuhan Yesus, karena hal ini juga yang menjadi prioritas dan harapan kami melalui keberadaan JPCC Next Gen. Nah, kami menyadari pada saat ini kita semua masih sedang dalam masa transisi dari ibadah online menjadi ibadah onsite. Kami sangat-sangat bersyukur dan menghargai saudara dalam adaptasi yang saudara tunjukkan sebagai orang tua. Kami pun mengakui ada tantangan yang orang tua rasakan ketika ingin mendaftarkan anak untuk beribadah onsite. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini, serta atas dampak yang saudara sekeluarga rasakan ketika tidak berhasil mendaftarkan anak saudara di ibadah JPCC Next Gen. Sampai saat ini kami terus berusaha agar dapat melayani anak-anak di ibadah onsite dengan lebih baik lagi. Nah, beberapa update yang terjadi sejak bulan Oktober 2022, kami melakukan pemindahan kelas di Sutra Hall khususnya ke ruangan yang lebih besar untuk menambah kapasitas anak. Yang kedua, kami pun juga tetap menaruh prioritas keamanan dalam cara menjaga jumlah anak di dalam ruangan. Yang ketiga, kami pun juga proaktif melatih para small group leader agar memiliki kesiapan yang baik untuk mengajar dan menjaga anak-anak yang dipercayakan kepada kami. Dan yang terakhir, kami pun juga mengajak DATE members untuk melayani sebagai small group leaders yang baru. Kami akan terus berusaha meningkatkan kapasitas tanpa mengurangi kualitas ibadah JPCC Next Gen. Dan apabila ada daripada saudara yang tergerak dan ingin turut mendukung dengan melayani sebagai small group leader, kami mengundang saudara untuk bergabung, atau saudara juga dapat mendukung ketika di rumah dengan menggunakan tools yang parenting ministry sediakan yang memperlengkapi para orang tua dalam membangun iman anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan, kepercayaan, dan pengertian saudara selama ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga senantiasa. Terima kasih Pastor Rama dan Next Gen Ministry atas dedikasinya dalam melayani dan mengembalakan anak-anak di JPCC. Sungguh kami sangat bersyukur. Baik, ayat renungan kita minggu ini diambil dari Mazmur 1 ayat 1-2. Saya akan baca terlebih dahulu dan setelah itu kita akan mengulanginya bersama-sama. Mazmur 1 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita ulang bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 1 ayat 1-2. Berbahagialah
orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pesan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pastor Kenny Goh. Siapkan hati dan pikiran kita dan catatan kita juga, karena hari ini kita pasti sangat diberkati. Tapi sebelumnya, mari kita satukan hati dan kita berikan yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan kita, Allah kita yang hidup, Bapa yang kekal. Haleluya. Shout it out, hallelujah, sing praises, hallelujah, your goodness and mercy shall follow me, all the days of my life I will praise you, shout it out, hallelujah, sing praises, hallelujah, your goodness and mercy shall follow me, all the days of my life I will praise you, Lord. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Siapa yang bersuka cita pada hari ini? Karena kita percaya setiap puji-pujian yang kita naikkan ada kuasa yang datang hanya daripadanya. Come on, sing this song together. We lift our voice. Come on, sing it again. Your greatness, we lift our voice. Sing for all your goodness, we lift our hands. Praise your mighty power. Glorify your name. Let the faithful rejoice. Every mouth sing for joy. Come on, sing it again. Proclaim your greatness, we lift our voice. Sing for all your goodness, we lift our hands. Praise your mighty power, we lift our hearts. Glorify your name. Let the faithful rejoice. Every mouth sing for joy. Shout, shout it out, hallelujah. Sing praises, hallelujah. Your goodness and mercy shall follow me. All the days of my life I will praise you, shout. Shout it out, hallelujah. Sing praises, hallelujah. Your goodness and mercy shall follow me. All the days of my life I will praise you, Lord. Come on, every voice. Proclaim your greatness, we lift our voice. Sing for all your goodness, we lift our hands. Praise your mighty power, we lift our hearts. And glorify your name. Let the faithful rejoice. Every mouth sing for joy. Shout, shout it out, hallelujah. Sing praises, hallelujah. Your goodness and mercy shall follow me. All the days of my life I will praise you, shout, shout it out, hallelujah. Sing praises, hallelujah. Your goodness and mercy shall follow me. All the days of my life I will praise you, Lord. Lift up your name in all earth. Give all the glory to the Lord. Sing praises to God, exalt His name. Come on! We shout out your fame in all the earth. Give all the honor to you. Sing praises to God, exalt His name. Mari semuanya! Shout it out, hallelujah, Sing! sing praises, hallelujah. Your goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I will praise you. Shout it out, hallelujah. Sing praises, hallelujah. Your goodness and mercy shall follow me
Karena dialah alasan kita bersuka cita hari ini. Amin. Come on everybody, clap your hands. Yeah. Let's go. Katakan segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Nyanyikan oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Come on. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Sama-sama, hey! Segala ikatan telah terbuka, amin. Dan setiap dosa tak Kau hancurkan. Terima kasih, hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Come on, lift your voice. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan pembebas segala. Hanya Kau Yesus, satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh, hey! Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Come on, sing it out again. Untuk selamanya. Yesus, Yesus, sekali lagi oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Woo! Kami agungkan namamu, pembebas segala. Hanya Kau Yesus, satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Hey! Come on! Hey! Sekali lagi! Hey! 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 Praise you, Jesus! Kami datang di hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini, siap untuk terima jamahan-Mu. Biar Engkau boleh bekerja dalam setiap kami Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Praise your name Jesus.
katakan bahwa seluruh hidup kami hanya untuk Engkau ya Bapa. We want to build our lives upon your love. Jesus, you are our firm foundation. Thank you, Lord. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Jesus, the name above every other name. And Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Oh, we live for you. Come on, sing it out. Holy and holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. You are worthy, Jesus. Come on, sing it out, church. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Jesus, the name above every other name. Yes, Lord. And Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Oh, we'll live for you. Come on, lift your hands and your voice. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Lead us in your love. Lead us in your love. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So I will build my life upon your love. It is a firm foundation.
Kami bersyukur hari ini karena Tuhan ada di tengah kami dan kami bisa merasakan hadirat-Mu di tengah kami. Bersyukur bahwa Tuhan mengasihi setiap kami apa adanya. Hari ini Tuhan kami datang dengan segala keberadaan kami, kelemahan dan kekuatan kami. Dan kami akui bahwa Tuhan baik bagi kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan setia dan Tuhan gak pernah gagal. Kami bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini bicara pada setiap kami melalui Roh Kudus-Mu, melampaui kemampuan manusia. Bicara pada setiap hati kami, supaya kami datang gak hanya sebagai kebiasaan mingguan saja, tapi kami mengalami transformasi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin, amin. Selamat pagi saudara semua, silakan duduk, you may be seated. Happy Sunday. Hari ini saudara kita akan agak tricky karena sebenarnya ini adalah bagian kedua dari series kita yang berjudul Spiritual Training. Tapi karena minggu lalu ada tamu pembicara, maka hari ini saudara mungkin seolah-olah ke bagian kedua gitu ya. Tapi it's okay kalau saudara mau dengar bagian pertama yang akan ditayangkan di jpcc.org, saudara bisa ke websitenya juga. Atau saudara bisa download aplikasi Revivo untuk saudara mendengar khotbah-khotbah sebelumnya. Oke, so seri kita bulan ini dan seminggu di bulan depan tentang spiritual training. Oke, kenapa kita bahas ini? Karena saudara selama pandemi lockdown, khususnya di awal-awal pandemi, kami temukan bahwa banyak orang, nggak terlalu banyak tapi ada dengan jumlah yang cukup besar, orang-orang yang imannya kandas, yang nggak mengerti bagaimana caranya bertumbuh sendiri tanpa kumpulan date, tanpa berkumpul untuk ibadah hari Minggu. Dan tidak bisa tidak, setiap kita bertanggung jawab atas pertumbuhan iman kita sendiri. Ya, kita sebut itu iman pribadi. Kalau saudara sering di JPCC, saudara mendengar, jangan punya iman kerumunan. Jangan ikut Tuhan hanya karena semuanya pada ikut Tuhan, saudara ikut-ikutan aja gitu. Tapi setiap kita diundang untuk memiliki dan membangun kehidupan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya satu-satunya cara adalah untuk setiap kita belajar melatih iman kita. Itulah gunanya latihan rohani atau spiritual training. Saya akan recap rangkum sedikit apa yang dibagikan oleh Pastor Ari minggu lalu di kampus lain. Dia berkata begini, bahwa setiap orang mau hidup sehat. Amin saudara? Tapi hidup sehat gak terjadi secara otomatis. Harus ada disiplin. Dalam kita makan, atur pola makan, olahraga, istirahat. Nah, kalau saudara apply itu di kehidupan jasmani, maka hal sama berlaku di kehidupan rohani juga. Ada pola-pola, ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita bangun dengan disiplin kalau kita mau hidup berdampak. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata begini, latihan jasmani sedikit saja gunanya. Tapi latihan rohani berguna dalam segala hal. Sebab kenapa? Mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan juga masa yang akan datang. Jadi dua-duanya penting saudara. Bukan berarti satu gak harus dilakukan sama sekali, tapi benefitnya berbeda. Dan tentu latihan rohani, spiritual training berguna dalam segala hal. Dan Pastor Ari bagikan menu latihan rohani. Yang pertama, membangun keintiman dengan Tuhan. Kita harus bangun keintiman dengan Tuhan sebagai latihan rohani kita. Supaya setiap kita menjadi lebih seperti Kristus. Saudara setiap minggu datang ke gereja, saudara bangun kebiasaan rohani, baca firman, berdoa dan lain-lain. Bukan hanya sekedar untuk checklist ya, kegiatan agamawi saya selesai. Bukan itu. Tapi yang kita mau lihat adalah bukan saudara tambah sibuk pelayanan, bukan saudara tambah mahir dalam pengetahuan Alkitab, tapi setiap saudara dan saya diubah karakter kita menjadi lebih seperti Kristus. Itu tujuannya saudara ya. Dan dengan itu kita harus bangun keintiman dengan Tuhan. Nah caranya gimana? 1 Timotius 4 ayat 13 berkata, sementara itu sampai saya datang nanti, engkau harus bersungguh-sungguh membacakan Alkitab kepada orang-orang dan mendorong serta mengajar mereka. Jadi Paulus kasih instruksi ke Timotius, untuk yang kamu gembalain, yang kamu pimpin ini, kamu harus mendorong mereka, ajarin mereka cara baca Alkitab. Gitu. Jadi saudara, ini kunci utama latihan rohani kita. Kita harus membaca, mendengar, mempelajari,
dan mengerti firman Tuhan. Dan saudara akan tahu kenapa nanti setelah ini. Dan tentu yang kedua, supaya setiap kita mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita semua mau melakukan kehendak Tuhan. Kita semua mau menjadi seperti Kristus. Tapi apakah dengan cara kita trying, kita doa lebih lama lagi, kita ninjilin orang, kita pelayanan lebih banyak lagi. Bukan seperti itu saudara. Dallas Willard, seorang ahli teolog, berkata begini. Spiritual training enables you to do what you cannot do by willpower alone. Latihan rohani memampukan kita untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan hanya dengan modal tekad. Jadi hanya sekedar, oke, saya mau lebih dewasa. Nggak bisa begitu aja. Ada step-stepnya, ada caranya, ada metodenya. Untuk kita bisa bertumbuh dalam iman kita menjadi serupa dengan Tuhan. Demikian recap saya untuk bagian pertama dari Spiritual Training. Hari ini kita akan mulai part 2 yang menjadi bagian saya pagi ini. Oke? Nah, saudara sering mendengar ya, dari tadi kita udah sebut, harus belajar baca Alkitab, harus merenungkan firman Tuhan. Tapi caranya sebenarnya bagaimana? Mungkin saudara, again seperti yang saya katakan bulan lalu, saudara akan temukan ini mungkin dalam materi workshop atau bahkan sekolah Alkitab. Tapi hari ini saya mau kasih sedikit preview kepada saudara. At least hal-hal yang mendasar tentang bagaimana cara kita membaca Alkitab. Sebenarnya saya terlalu cepat, itu minggu depan. Hari ini sebelum kita belajar caranya, kita at least ngerti dulu. Alkitab itu apa sih? Bisa dipercaya atau enggak? Ya, dan minggu depan kita akan lanjut lagi. Nah, hari ini kita bahas tentang Alkitab. Oke. Di dalam ruangan ini ada orang-orang yang sudah Kristen dari kecil. Saudara lahir di keluarga Kristen, baca Alkitab rame-rame gitu ya, sama-sama ada family altar mungkin namanya gitu ya. Saudara lahir dan besar di keluarga Kristen. Ada juga di sini saudara seorang orang Kristen tapi datang dari latar belakang yang sangat berbeda dan beragam ya. Datang dari gereja dan denominasi yang sangat beragam. Semua ngumpul di sini ya. Ada juga yang mungkin gak punya latar belakang Kristen. Saudara baru kenal Tuhan mungkin sejak saudara ke JPCC. Atau ada juga orang-orang yang masih exploring, masih cari tahu sebenarnya kekristenan itu apa sih? Yesus tuh ngapain sih? Kenapa sih pada nyanyi angkat tangan dan lain-lain? Setiap latar belakang membawa pengalaman, pengertian, dan approach yang sangat berbeda terhadap Alkitab. Ya. Nah, kalau kita percaya bahwa kita bangun keintiman dengan Tuhan dengan baca firman, kita harus menyamakan persepsi dulu nih sama-sama. Ya. Nah, disclaimer sedikit. Tujuan kami di sini bukan membuat saudara semua jadi ahli teolog. Bukan itu. Ya, tujuan kami di sini memberikan informasi yang cukup untuk saudara start. Setelah itu silakan saudara kembangkan sendiri kalau saudara mau nanti. Ya, tapi the fact is, saudara, ada beberapa hal yang minimal kita harus tahu tentang Alkitab. You know, there is something in the Bible for everyone. Alkitab ini mengandung sesuatu untuk semua kalangan. Tahukah saudara dalam Alkitab ada narasi, ada kisah-kisah percintaan. Ada kisah-kisah drama, ada politik, ada cerita yang natural dan supranatural. Dan alasan kenapa mungkin kita nggak bisa lihat semua itu dan kita nggak bisa engage, kita nggak bisa tertarik dengan Alkitab, ya karena mungkin kita punya kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, yang mungkin sudah kita warisi dari sejak kita kecil dulu ya. Nah, contohnya seperti apa? Contoh seperti apa? Pertama, mungkin ada di antara kita yang diajarkan untuk menganggap Alkitab sebagai sebuah magic book. Kayak magic book yang mengandung ayat-ayat yang digunakan sebagai mantra-mantra untuk dapetin apa yang kita mau. Gitu. Mungkin ada yang seperti itu, mungkin ya. Atau juga ada juga yang saya sebut, nih istilah Kenny Go sendiri ya. Saya sebut Versianity. Verse ayat gitu ya. Kekristenan yang dibangun di atas dasar ayat-ayat. Saudara baca Alkitab, saudara cuma cari ayat. Wah, aduh, gue lagi patah semangat nih. Yeremia 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord gitu ya. Saudara dari ayat ke ayat gitu. Dan saudara pikir, ini harus saya hafal. Which is semua itu baik saudara. Daripada nggak baca, itu baik. Oke?
Tapi saya mau saudara tahu bahwa ada yang lebih lagi dari itu. Ya, banyak juga di sini yang baca ayat-ayat yang terjadi adalah saudara keluar dari konteksnya. Ya, seperti saudara baca surat cuma baca satu kalimat, bisa kemana-mana itu. Saudara baca WhatsApp chat, saudara nggak punya konteks, saudara ngambil kesimpulan dari satu chat saja, dan itu bisa kemana-mana, ya nggak? Kadang banyak drama, kesalahpahaman terjadi karena nggak punya konteks sama sekali. Kita bisa salah interpretasi. Atau banyak yang baca Alkitab pakai gaya sekolah minggu. Saudara punya lensa sekolah minggu. Dulu saudara dengar cerita, kisah tentang Musa, tentang Daud. Dan sampai dewasa saudara nggak move on dari cara berpikir sekolah minggu. Melihat kisah-kisah itu seperti dongeng saudara. Seperti cerita. Nggak ada yang pernah menjelaskan kepada saudara, ini kapan sejarahnya, ini konteksnya apa, latar belakangnya apa. Kalau saudara nggak ngerti semua itu, nggak heran saudara baca Alkitab bosen saudara. Oke, building my case, pelan-pelan. Ya, jadi kalau kita nggak ngerti, kita nggak akan bisa dapatkan manfaat yang maksimal. Kita nggak akan tertarik untuk belajar. Mengapa serunya sih baca buku ini? Gitu ya. Kita bisa salah interpretasi dan terkadang, jarang sih terkadang, ada juga orang-orang yang menyalahgunakan Alkitab untuk agenda pribadinya. Ya, nah, nggak ada seorang pun manusia yang bisa 100% memahami dan mengerti seluruh isi Alkitab. Gak ada. Karena kita terbatas, saudara. Itu sebabnya kita perlu satu sama lain. Kita perlu belajar, diskusi, berdialog, terus dengar apa yang Tuhan mau katakan melalui firman-Nya. Intinya, saudara, kita mau jemaat JPCC di sini level up dalam pengertian kita tentang Alkitab. Supaya kita bisa belajar, baca, menangani firman Tuhan dengan bertanggung jawab dan menikmatinya secara maksimal. Oke, saya sebenarnya nggak sabar ada bagian yang seru banget, tapi saya harus cover bagian ini. Oke saudara, pelan-pelan aja, saya nggak taruh di slide, tapi saya harus ngomong ini dulu. Saya mau menyatakan apa yang kita percaya di tempat ini, di JPCC tentang Alkitab. Ya. So, kalau saudara suka dan saudara mau catat silakan. Kalau enggak, it's okay, hang with me, oke? Yang pertama, kita percaya bahwa Alkitab adalah perkataan Allah dalam kata-kata manusia. Ya, kita nggak tahu Tuhan, kita tahu pasti bahwa Tuhan di surga bahasanya itu nggak cuma bahasa Indonesia saja, gitu ya. Kita nggak tahu bahasa surga nanti kita ngomong bahasa apa, gitu. Tapi saudara, Alkitab adalah perkataan Allah dalam kata-kata manusia. Kita percaya ini Tuhan yang ngomong. Kita percaya Tuhan yang menginspirasi orang-orang untuk menulis ini. Yang kedua, kita percaya bahwa Alkitab selalu benar dan tidak kontradiktif dengan karakternya Tuhan. Ya, tidak ada kontradiksi. Apa yang ditulis sama Alkitab sesuai dengan karakternya Tuhan. Yang ketiga, kita percaya Alkitab adalah otoritas dalam kita mengenal Tuhan secara pribadi dan menjalani hidup yang menyenangkan Tuhan. Saudara kalau mau tahu bagaimana hidup menyenangkan Tuhan, ya, saudara kagak perlu tanya sana sini. Saudara bisa baca dalam Alkitab dan itu cukup untuk kasih tahu kepada saudara bagaimana hidup dalam kehendak Tuhan. Itu yang kita percaya. Mungkin orang lain percaya lain, tapi that's what we believe di sini. Ya. Nah, berikutnya. Alkitab nggak mudah dipahami. Ya. Jadi kalau saudara bilang, ini susah, oke, welcome to the club, saudara. Alkitab memang nggak mudah dipahami dan kita perlu bantuan Roh Kudus untuk kita bisa memahami apa yang Tuhan sendiri mau ungkapkan lewat kata-katanya. Ya, jadi saudara bagian terakhir, kalau ada yang nggak jelas dalam Alkitab, yang salah bukan Alkitabnya, yang salah adalah kita karena kita terbatas. Oke, so itu saya mau kasih tahu pernyataannya dulu kepada saudara semua. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tuhan mengidentifikasi dirinya dengan firman. Beberapa ayat setelah itu, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Basically apa saudara kita katakan?
Kita nggak bisa kenal Tuhan tanpa firman Tuhan. Jadi saudara, I know this sounds mungkin shocking buat beberapa saudara, tapi kita nggak bisa kenal Tuhan hanya dengan doa. Perlu doa nggak? Perlu banget, harus. Tapi kalau dengan doa saja tanpa ada firman, bisa miss saudara. Kita nggak bisa kenal Tuhan lewat nyanyian dan lagu-lagu saja. Kita nggak bisa kenal Tuhan hanya dengan sekedar sibuk pelayanan di gereja. Kita kenal Tuhan melalui firman-Nya. Karena Tuhan identik dengan firman-Nya. Oke, kita nggak bisa intim dengan Tuhan tanpa kita menyukai perkataan Tuhan. Kita nggak bisa dengar suara Tuhan kalau kita nggak baca firman-Nya. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan akan sedalam kecintaan kita terhadap firman Tuhan. Key point-nya cuma ini saudara. Kalau saudara mau catat atau saudara malas catat, satu ini aja. Mencintai Yesus sama dengan mencintai firman Tuhan. Ya. Mencintai Yesus sama dengan mencintai firman Tuhan. Saudara, kalau saudara bilang, aku cinta Yesus, saya akan berasumsi menganggap langsung bahwa saudara pun cinta firman Tuhan. Oke? Kalau saudara cinta firman Tuhan, saya yakin akan membawa saudara untuk mencintai Yesus. That's the point. Saudara cinta firman Tuhan bukan untuk jadi jago ngajar. Saudara cinta firman Tuhan bukan supaya di date saudara bisa sharing keren. Bukan itu. Saudara cinta firman Tuhan supaya saudara bisa cinta Yesus. It's for you. Ya, jadi hati-hati cek motivasi saudara. Jangan belajar firman cuma cari yang keren biar bisa ajar di date lalu mereka, wah keren banget pewahyuan lu gitu. Dan mereka pikir, wah dia pasti deket banget sama Tuhan ya. Bukan untuk itu saudara, tapi supaya untuk saudara bisa mencintai Tuhan melalui firman-Nya. The Bible Project, saya ambil kutipan dari Bible Project. The Bible is a unified story that leads to Jesus. Alkitab adalah kisah yang secara keseluruhan ya menuntun kita kepada Yesus. The Bible is a unified story that leads to Jesus. Cinta Yesus, cinta firman. Cinta firman, cinta Yesus. Oke, kita masuk ke bagian yang menarik buat saya. Ini resiko, gak tahu saudara bakal suka atau enggak. Ada beberapa fakta yang menarik tentang Alkitab yang saya mau share kepada saudara semua. Ada banyak bukti bahwa Alkitab adalah sumber yang sangat kredibel, yang bisa dipercaya. Ya, dan saya akan share kepada saudara satu aja, yaitu tentang manuskrip atau naskah. Saudara harus tahu, zaman dulu kita belum ada digital tentunya, nggak ada internet. Dan zaman dulu, kalau saudara tahu ribuan tahun lalu, nggak ada kertas. Gak ada yang namanya pen, gak ada printing, gak ada semua itu. Semua yang terjadi diturunkan secara tradisi oral, bicara, cerita. Lalu ada titik dalam sejarah di mana orang mulai mencatat. Catatnya pun gak begini ya. Mereka ngambil mungkin kayak kulit pohon itu dan mereka tulis papirus namanya. Gak mudah saudara. Dan dulu nulis satu, setelah itu kalau mau bikin kopian gak bisa copy paste. Enggak. Ya, mereka harus salin. Mungkin ada yang bacain, disalin lagi. Jadi it's hard work untuk semua itu bisa diturunkan ke kita semua hari ini. Ya. Nah, saudara mungkin bertanya, emang kita bisa percaya bahwa Alkitab ini source-nya dari ribuan tahun lalu dan masih akurat gitu. Siapa tahu udah mulai ngaco gitu ya. Nah, saya mau bandingkan dengan beberapa literatur yang cukup umum dalam sejarah. Dan saudara lihat sendiri perbandingannya dengan Alkitab, oke? Pertama, saya ajak saudara untuk baca tabel ini. Saya akan guide saudara pelan-pelan aja, oke? Di tabel ini, perhatikan, ada penulisnya. Contoh, Caesar. Dia menulis buku The Gallic Wars. Gallic Wars ini, tadi padahal Pastor Iksan kasih tahu saya bahasa Indonesia, saya lupa. The Gallic Wars ditulis 100 sampai 44 sebelum Masehi, before Christ. Ya, jadi 100 tahun sampai 40 tahun sebelum Yesus lahir. Ya, nah salinan terawal, kopi terawal ditemukan setua tahun 900. Anno Domini, AD sekarang ya. Nah, saudara perhatikan. Jadi ada kejadian
setelah kejadian, berapa tahun kemudian, karena sekarang mereka dulu nggak punya IG live ya. Mereka nggak bisa live gitu. Jadi pas kejadian ini, nggak langsung dibikin laporan. Even surat kabar pun lebih cepat daripada dulu sekarang. Jadi satu kejadian terjadi, beberapa tahun kemudian ada yang bilang, kita harus catat nih. Kita harus laporkan apa yang terjadi. Lalu mereka mulai tulis. Ya. Nah setelah itu mungkin perlu dibuat copies untuk disebar mungkin. Ya, itu yang terjadi. Nah, bayangkan saudara. Kalau saudara ngalamin sesuatu, ya, semakin cepat dilaporkan, semakin akurat ya enggak? Iya kan? Semakin lama, semakin ya mungkin hilang detail-detailnya dan lain-lain. Oh, dia di bukit, enggak dia di gunung. Oh enggak, dia di padang pasir gitu ya. Di mana? Oh, tadi gue ketemu di Kokas. Kokas bukan ya? Atau Aprum ya? Aku lupa karena rame gitu ya. Jadi banyak detail yang hilang, semakin jauh semakin banyak detail yang hilang. Oke. So, kembali ke tabel. Nah, yang di sana I still love you, okay? Gue kebiasaan nunjuk ke kanan aja. So, the Gallic Wars. Jangka waktu penulisan sampai ketemukan salinan terawal itu ada 1000 tahun. Dan jumlah naskah atau manuskrip yang ditemukan untuk the Gallic Wars Caesar ini sampai sekarang ada 10. Not bad, saudara. Karena kalau satu bisa dipertanyakan, ini iseng nulis nggak ya? Tapi sumbernya ada 10 ternyata. That's good. Nah, saya tampilkan beberapa yang lain lagi yang mungkin cukup umum buat saudara yang kuliah, filsafat, sejarah, dan lain-lain. Oke, kita tampilkan dengan cepat. Plato menulis secara logis waktu penulisan 427 sampai 347 sebelum Masehi. Jadi salinan terawal jaraknya itu 1200 tahun dan ada 7 manuskrip yang ditemukan. Not bad. Tapi nggak sebanding dengan Homer, paling bawah. Homer menulis Iliad sekitar tahun 900 sebelum Masehi. Salinan terawal 400 sebelum Masehi. Jadi jangka waktu penulisan dan salinan terawal itu 500 tahun. Tapi cukup kredibel. Kenapa? Jumlah manuskripnya cukup banyak. Ada 643. Not bad kan saudara ya? Not bad. Tapi perjanjian baru kita saudara. The New Testament. Dari Matius sampai Wahyu. Kita lihat. Perjanjian baru ditulis 40 sampai 100 AD. Yesus lahir 0. Usia 33 dia mati disalibkan bangkit lagi. Ya. Lalu berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian dia naik ke surga. Ya. 7 tahun setelah kejadian itu mulai penulisan. Sampai 100 AD. Jadi salinan terawal tuh 125 AD ditemukan. Jangka waktunya nggak jauh saudara. Jadi saudara pikir, oh dibandingkan yang lain harusnya cukup akurat ya. Harusnya. Tapi yang mind blowing saudara, bukan soal jangka waktunya yang pendek dan akurat. Saya sebelum tampilkan ke saudara semua jumlah manuskrip perjanjian baru yang ada, saya mau saudara tebak dulu. Semuanya coba pikirkan angka di kepala saudara. Oke. Caesar ada 10, Tacitus ada 20, Homer ada 643. Cukup kredibel kalau saudara mau cari. Udah ada angkanya di kepala saudara? Perjanjian baru ada 24.000. Yap. Boleh tepuk tangan banget saudara. Boleh. Manuskrip yang ditemukan. 24.000 salinan. Yang menyatakan sebab begitu besar kasih Allah bagi dunia ini. Sehingga dia berikan anaknya yang tunggal. Siapapun yang percaya dalam dia punya hidup kekal. If it's not the Holy Spirit yang memastikan pesan ini harus disebar di seluruh dunia, saya nggak tahu siapa lagi yang bertanggung jawab, saudara. 24.000 manuskrip. Ini baru manuskrip, baru naskah. Belum lagi kita bahas, saudara bisa Google Dead Sea Scrolls, gulungan laut mati, yang isinya ada Yesaya dan beberapa buku lain. Lalu bukti-bukti arkeolog belum lagi. Saudara bisa cari sendiri. Tapi karena ini
Saya yakin dan percaya bahwa kita bisa percaya apa yang Alkitab katakan, saudara. Ya, karena terlalu banyak buktinya. Bisa dikatakan bahwa Alkitab adalah dokumen sejarah yang paling akurat dan sudah diverifikasi dan nyata buat kita. Saya nggak tahu saudara mau melandaskan hidup saudara atas buku-buku self-help modern, which nggak masalah dengan semua itu, ya. Tapi I would rather spend time untuk mendalami buku yang ini. Oke semua, aman ya? Aman, luar biasa. Oke, kita lanjut. Apa itu Alkitab sebenarnya? Yang pertama, Alkitab ini bukan satu buku, saudara. Alkitab bukan satu buku, bentuknya satu buku. Tapi Alkitab adalah sebuah koleksi genre. Dia koleksi genre. Dia ini perpustakaan dengan buku-buku yang beragam sebenarnya. Ya, it's not one book, it's many books dikompil jadi satu buat kita semua jadi lebih mudah. Ya, nah, saudara, ini tentu ada sejarahnya. Saudara bisa banyak sekali di wiki, di Google. Cuma saya mau buat saudara biar saudara tertarik aja dulu. Jadi Alkitab adalah sebuah koleksi buku-buku dan naskah-naskah atau tulisan. The Bible is a collection of books and scripts and manuscripts and writing. Ya. Alkitab ini isinya ada 66 buku dan tulisan. 66 isinya. Yang ditulis oleh sekitar 40-an penulis. Jadi enggak satu, 40 dari waktu yang berbeda, geografi yang berbeda, tempat yang berbeda, semua dikumpulkan jadi satu. Dan ditulis dalam kurun waktu 1.500 tahun. 15 abad baru terbentuk 66 buku ini. Ya. Nah, Alkitab dibagi menjadi dua bagian. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, saya akan bedah satu persatu dengan cepat ya saudara ya. Perjanjian Lama ada beberapa genre. Isinya ini, hukum, sejarah, puisi, nubuatan. Saya highlight di kuning. Hukum, sejarah, puisi, nubuatan. Hukum, sejarah, puisi, nubuatan. Atau puisi bisa disebut lagu-lagu juga. Atau wisdom literature. Kenapa ini penting saudara? Karena Alkitab nggak selalu diurutkan sesuai kronologis. Nggak selalu. Ada koleksi-koleksi bukunya. Dan saudara nggak bisa baca hukum atau sejarah dengan cara yang sama saudara membedah sebuah lagu. Beda saudara. Kalau saudara ngerti, saudara tahu, oh ini beda nih. Saya kasih contoh ya, contoh aja dengan cepat ya. Contoh, siapa sini yang tahu kisah Daud dan Batsheba? Coba angkat tangannya. Oh ya, banyak banget, oke. Daud dan Batsheba. Kisah tentang dramanya Daud dan Batsheba dicatat di 2 Samuel pasal ke-11. Itu sudah tahu tuh apa yang terjadi, dia kirim suaminya Batsheba untuk perang, lalu dia mati dan lain-lain, seru banget. Nah, setelah ini terjadi, Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk negur Daud. Daud, Tuhan tahu apa yang lo lakukan. Ngaco lo, paraphrase saya sendiri ya. Daud, kamu harus bertobat. Daud sadar, aduh Tuhan maafkan saya. Setelah waktu Daud bertobat, dia menulis lagu. Lagu itu ditemukan di Mazmur 51. Jadi buat saya, saudara kalau baca kronologis mungkin saudara bingung. Tapi kalau saudara mengerti, oh ini letaknya di sini, oh ini yang terjadi, oh ternyata ini narasi, lalu saya bisa lihat lagunya. Contoh kedua, Salomo, anaknya Daud. Salomo. Kisah tentang hidup Salomo, saudara bisa temukan di 1 Raja-Raja. Siapa dia, kok dia bisa naik tahta dan lain-lain. Nah, Salomo karena orang yang bijak, dia layaknya seorang bijak nih nulis banyak. Wisdom, advice, dan lain-lain. Dia tulis semua itu di Amsal. Enggak semua yang di Amsal ditulis Salomo. Tapi semua yang Salomo tulis banyak ada di Amsal buat kita semua. Ya, jadi saudara lihat, emang Salomo sebijak apa sih? Kalau saudara cuma baca 1 Raja-Raja, mungkin saudara nggak tahu semua ceritanya. Tapi kalau saudara baca Amsal, wah ini masih berlaku sampai sekarang gitu. Saudara tahu ini orang bijak banget. Ya. Pengkhotbah belum ada yang bisa klaim bahwa itu Salomo yang nulis, tapi banyak bukti yang menjurus kepada kayak ini Salomo deh karena gayanya gitu.
Ya, ada juga latar belakang pengkhotbah Salomo menulis ini waktu dia jauh dari Tuhan. Kenapa dia jauh dari Tuhan? Ceritanya di narasi Salomo married dengan banyak perempuan yang nggak percaya Tuhan dan punya kepercayaan lain. Masuk ke bangsa Israel, Salomo mungkin jadi bingung kali ya. Karena ya atau mungkin karena dia stres ya, karena dia menikah dengan gitu banyak wanita. Lalu Salomo nulis dari depan belakang, semuanya sia-sia. Mungkin. Ya. No offense guys. Dan ya kalau dia menikahi gitu banyak wanita, at least mungkin dia romantis kali ya. Karena dia nulis lagu dan semua lagunya di Kidung Agung. Itu lagu-lagu Salomo. Dan by the way, untuk saudara yang dari sekolah minggu sudah disuruh baca Kidung Agung, kasihan saudara. Jangan. Karena itu koleksi lagu-lagu erotis. Nah, erotis dulu sama sekarang agak beda saudara. Karena dulu saya baca Salomo bilang, lehermu seperti leher jerapah. Sampai, hah? Gitu. I don't know, maybe some of you find that, oh so romantic. I don't know, oke. Tapi menarik saudara. Karena ini yang terjadi. Oke, saudara harus tahu genre-nya beda, letaknya beda, cara bacanya beda. Saudara diundang untuk bisa mendalami sendiri. Kalau saudara di date, saudara bosan, hari lu gimana, minggu lu gimana, stasiun lu gimana, coba bahas lagu-lagunya Salomo, seru di date saudara. Oke. Perjanjian baru, saya minta worship team siap-siap. Perjanjian baru bentuknya ada Injil, kisah para rasul dan ada surat-surat. Injil menulis sejarah dan narasi tentang Yesus. Kisah para rasul, narasi tentang murid-murid Yesus, apa yang mereka lakukan, khususnya Petrus dan Paulus banyakan. Ya. Dan saudara kalau baca Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika. Oke. Masih ingat Sunday School. Oke. So, zaman apa tuh nggak tahu, yang penting bukan generasi ini ya. Oke. Roma, Korintus, Galatia, semua ini adalah surat yang Rasul Paulus tulis ke gereja-gereja yang dia rintis di kisah para rasul. Saudara kudu baca dulu nih, kira-kira apa sih gereja ini, sejarahnya apa, mulainya bagaimana. Saudara jadi punya konteks terhadap apa yang Rasul Paulus tuliskan di surat-suratnya. Oke saudara, kita unwrap this up. 2 Timotius 3 ayat 15. Engkau harus ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Alkitab itu dapat memberikan kepadamu pengertian untuk mendapatkan keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Dengan Alkitab itu, orang yang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. I don't know about you. Kalau saya seorang pemimpin, daripada saya terlalu banyak belajar dari perkataan manusia, saya mau ajak saudara semua untuk kita lebih banyak. Saya bilang, I'm not saying nggak belajar dari manusia ya. Harus kita belajar satu sama lain. Kita rendah hati. Tuhan bicara lewat setiap orang. Tapi saya prefer direct interaction dengan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan menanti untuk memberikan saudara guidance untuk hidup saudara. Roh Kudus menantikan saudara untuk engage dengan dia. Supaya hidupmu ini jelas dan masuk ke dalam terang. Dan gak lagi jalan dalam gelap gulita. Tuhan, saya yakin mau setiap kita untuk belajar mencintai firman-Nya. Karena mencintai Yesus adalah mencintai firman Tuhan. Dan saudara, begitu banyak survei sudah buktikan Alkitab adalah katalisator utama terjadinya pertumbuhan rohani. Lebih dari spiritual training yang lain yang kita akan bahas di minggu-minggu depan saudara. Tapi kalau saudara nggak punya dasar dan landasan firman Tuhan, saudara, susah untuk kita bangun sesuatu yang kokoh dan solid untuk kehidupan kita semua di komunitas ini. Saya undang saudara semua, cinta Yesus,
cinta firman Tuhan. Loving Jesus is loving God's word. Mencintai Yesus adalah mencintai firman Tuhan. Sedikit PR aja buat saudara. 2 hal aja, sedikit PR. Yang pertama, saya ajak saudara selama seminggu ke depan, sebelum baca firman berdoa, Roh Kudus, bicara kepadaku melalui firman-Mu. Jadi jangan cuma sekedar, nyalain YouVersion, tadi saya lihat survei baik YouVersion ya langsung. No, before saudara lakukan itu, Tuhan aku mau baca firman-Mu. Speak to me. Bicara kepadaku. Dan yang kedua, saya mau challenge saudara, yang terbiasa baca ayat-ayat doang, untuk saudara expand dan baca per buku. Contoh, mungkin saudara waktunya gak banyak gitu ya. Ya udah, minggu ini saya akan baca 1 surat, 1 Yohanes gitu. Atau 2 Yohanes. Jadi jangan baca ayat-ayat, baca the whole thing. Mungkin saudara komit, minggu ini gue ada waktu, gue baca Efesus deh. Gitu. Baca Efesus depan sampai belakang. Atau buku manapun yang perjanjian lama, saudara mungkin, gue pengen baca narasi, kayaknya lebih seru ya nonton sejarah gitu. Apa yang terjadi, baca kisah para rasul, baca Injil. Tapi jangan per ayat saudara. The whole book. Karena apa? Saudara kalau baca buku kudu tahu ya, setiap buku ada intronya, ada tengahnya, ada endingnya. Beda-beda kasusnya. Jadi saudara baca aja. Dan minggu depan kita akan share kepada saudara tools yang sangat sederhana untuk saudara bisa membangun kebiasaan yang jauh lebih sehat dalam membaca firman Tuhan. So don't miss next week. Oke? Saudara diberkati hari ini? Yuk kita bangkit berdiri sama-sama, tutup catatan saudara. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Bersyukur untuk Alkitab yang kami miliki Tuhan. Aku berdoa untuk setiap kami di tempat ini, agar kami gak melandasi hidup kami hanya atas dasar pengalaman dan pengetahuan manusia saja. Tapi kami bisa sebagai umat-Mu melandasi hidup kami atas kecintaan kami akan firman Tuhan. Because you are the word of God. Kau adalah firman itu sendiri. Berdoa agar setiap kami di tempat ini terinspirasi, terdorong, dan Roh Kudus bekerja untuk memampukan kami memulai kebiasaan yang baru. Bukan untuk jadi ahli teolog, bukan untuk ngajar orang lain, tapi agar hati kami mengalami transformasi. Sehingga kami bisa benar-benar jatuh cinta dengan Kau Tuhan. Terima kasih, You first love us. You first love us. Haleluya, terima kasih Pastor Kenny untuk pesan firman Tuhan yang begitu memberkati. Semoga apa yang kita sudah dengarkan hari ini sungguh dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Percaya kasih karunia Yesus dan kuasa Roh Kuduslah yang akan memampukan kita, sehingga kehidupan kita boleh terus memuliakan nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah online hari ini dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Berdoa supaya Roh Kudus terus membantu kami untuk kami bisa menjadi pelaku firman. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan selalu. Terima kasih Tuhan. Dan lupa juga kami mau berdoa buat kota, bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kota, bangsa dan negara ini. Percaya bahwa setiap rencana Tuhan akan digenapi. Berdoa supaya Tuhan curahkan hikmat dan roh takut akan Tuhan bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh jajaran pemerintahan yang ada, baik yang di pusat maupun di daerah. Percaya bahwa melalui kepemimpinan mereka, maka kota, bangsa, dan negara ini akan dibawa menjadi semakin maju, semakin makmur, semakin tentram, semakin sejahtera, dan menjadi inspirasi bagi banyak negara lainnya. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, serta kasih karunia oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Serta hiduplah dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemanapun kau pergi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Dan semua sudah menerimanya dan percaya katakan, amin. Happy Sunday,
See you next week. Tuhan Yesus memberkati.